Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Dini Pratiwi Sitarus dengan NIM 21074005. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum gerak harmonis sederhana pada ayunan bandul sederhana. Sebelum saya melakukan praktikum, alangkah baiknya saya mempersiapkan alat dan bahan praktikum. Yang pertama ada tiang, kedua gunting, ketiga mistar atau meteran, keempat benang atau tali, kelima ada plastisin, keenam ada stopwatch. Langkah pertama, saya mengukur panjang benang pada bandul yang memiliki massa 0,1 kg. Kemudian saya menghidupkan stopwatch pada ayunan bandul pertama agar dapat mengetahui berapa waktu 10T yang terjadi pada ayunan bandul ke-10. Selanjutnya, saya akan mendapatkan berapa hasil yang terjadi pada ayunan bandul ke-10. Untuk ayunan bandul kedua, sama hal dengan cara sebelumnya, saya menggunakan bandul yang memiliki massa 0,2 kg. Kemudian, untuk mengetahui 10T-nya, maka saya mendapatkan hasilnya. Kemudian, saya mengukur panjang benang pada ayunan bandul ketiga yang memiliki massa 0,3 kg, dan sama hal seperti sebelumnya, saya menggunakan stopwatch untuk mengetahui 10T pada ayunan ke-10 pada bandul ketiga, sehingga saya mendapatkan hasil pada ayunan bandul. Untuk percobaan pada bandul keempat dengan massa 0,4 kg, sama hal dengan cara sebelumnya, maka kita akan mendapatkan nilai 10T. Terakhir, untuk percobaan kelima pada bandul yang memiliki massa 0,5 kg, maka sama hal seperti sebelumnya, kita menggunakan cara percobaan yang sebelumnya, sehingga kita akan mendapatkan hasil 10T pada ayunan ke-10. Baiklah, saya lanjut pada percobaan tabel kedua, yaitu dengan memvariasikan panjang suatu bandul. Di sini saya menggunakan panjang benang yaitu 40 cm dan massa 0,2 kg sebagai ketetapan bandulnya. Di sini saya menggunakan stopwatch pada ayunan pertama agar mendapatkan hasil 10T pada ayunan ke-10 pada bandul. Selanjutnya, pada percobaan bandul kedua, saya menggunakan panjang benang yaitu 35 cm. Di sini, saya menggunakan cara seperti sebelumnya, yaitu dengan menghidupkan stopwatch pada ayunan bandul pertama. Bila sampai ke 10, saya mendapatkan nilai 10T pada ayunan bandul ke-10. Baiklah, pada percobaan selanjutnya, saya melakukan percobaan dengan memvariasikan panjang setiap bandul sesuai dengan ketentuan, sehingga saya mendapatkan hasil 10T setiap bandul pada ayunan ke-10. Saya melakukan percobaan dengan seksama dan berhati-hati sehingga saya mendapatkan beberapa data pada setiap percobaan. Itulah praktikum percobaan saya mengenai gerak harmonis sederhana pada ayunan bandul sederhana. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah teman-teman, agar lebih memahami mengenai materi gerak harmonis sederhana dan pada ayunan bandul sederhana, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai apa sih gerak harmonis sederhana itu dan apa sih sebenarnya ayunan bandul sederhana itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu gerak harmonis sederhana. Pasti di sini kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gerak harmonik? Atau apa sih contoh yang sering kita jumpai pada gerak harmonis sederhana ini? Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, gerak harmonis sederhana yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah getaran benda pada pegas dan getaran benda pada ayunan sederhana. Kita akan mempelajari satu persatu, yaitu yang pertama gerak harmonis pada ayunan bandul. Pada ayunan pasti sering kita jumpai di mana-mana di kehidupan sehari-hari. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai gerak harmonik. Gerak harmonik adalah suatu getaran di mana resultan gaya yang bekerja pada titik sembarang selalu mengarah ke titik keseimbangan dan besar resultan gaya sebanding dengan jarak titik sembarang ke titik keseimbangan tersebut. Jadi, sekarang sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan gerak harmonis sederhana? Pada intinya, gerak harmonis sederhana sangat sering kita jumpai dan sangat mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu gerak harmonis sederhana pada ayunan bandul. Bandul juga dapat didefinisikan sebagai sebuah benda kecil, biasanya benda berupa bola pejal, digantungkan pada seutas tali yang massanya dapat diabaikan dibandingkan dengan massa bola dan panjang bandul sangat besar. Jadi, itu yang dimaksud dengan bandul. Kemudian, biasanya dua sistem yang selalu dijadikan contoh gerak harmonis sederhana yaitu sistem pegas dan bandul atau pendulum. Sesungguhnya, rangkaian elektronika RC juga merupakan contoh lain dari gerak harmonis sederhana. Jika sebuah bandul diberi simpangan di sekitar titik keseimbangan dengan sudut ayunan theta pi, dalam artinya sudutnya kecil, maka akan terjadi gerak harmonis yang timbul karena adanya gaya pemulih yang timbul sebesar F sama dengan M kali G sin pi yang arahnya selalu berlawanan dengan arah ayunan bandul. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan mengenai gerak harmonis sederhana pada ayunan bandul, mulai dari definisinya dan penjelasan singkatnya. Maka dapat kita ketahui sebenarnya gerak harmonis sederhana khususnya pada ayunan bandul ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya kita lihat pada bola pejal ataupun ayunan